Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent 3. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata, dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menjamu kedatangannya serta memuji namanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119, bait 1 dan baitnya yang kedua, Hai dunia, gembiralah. Mari kita menerima potong dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 63, bait 1 dan baitnya yang kedua,
berkumandang di angkasa raya. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucap perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakan kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang baik dan benar, dan setia mengikuti Yesus Kristus, hingga kami memperoleh hidup yang kekal, yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 65 bait 1 dan baitnya yang kedua, Besar Kasih Allah. Besar kasih Allah dalam Putranya yang datang ke
Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Jemaat, silakan duduk. Pembacaan Alkitab. Namun sebelum kita membacakannya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih karunia Allah memberkati, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, di hadapan kami telah terbentang kebenaran firman-Mu. Izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir, memberkati, mengurapi kami. Sandengkanlah telinga kami ya Tuhan, setiap hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi firman yang bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 2 Samuel pada pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-16. Dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardiato YBMTH, sekaligus membawa kita dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah, sumber segala kasih karunia. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, berfirmanlah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak IKE Minggu tanggal 13 Desember 2020 tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pada pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38. Injil Lukas pada pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara. Salam, puji nama Tuhan. Setiap rancangan dan jalan yang telah diperuntukkan oleh Allah dalam setiap kehidupan manusia tidak ada satupun manusia yang mengetahui dan mampu menolak ketika Allah telah berkehendak
dan memberikan setiap bahagia yang terbaik untuk kehidupan umat manusia. Bahkan di dalamnya, manusia tidak sanggup untuk menerima, manusia tidak mampu untuk merencanakan setiap bahagian dari apa yang akan Allah berikan. Tetapi atas hak dan otoritas Allah sendirilah yang datang dan memberikan kasih karunia kepada setiap manusia yang berkenan kepadanya. Dan di dalam hal ini tentu manusia pun akan menerima semua yang akan dinyatakan oleh Allah dalam sebuah proses yang menjadi bahagian untuk menandakan dan memberikan sebuah kesukacitaan dalam damai serta sejahtera atas kepenuhan hidup manusia. Hal yang tidak mungkin menurut rancangan dan pemikiran manusia, tidak ada yang mustahil bagi kehendak dan menurut rancangan dan jalan Allah. Nubuat telah disampaikan oleh para nabi dalam konteks perjanjian lama bahwa Allah akan hadir dan menjumpai manusia dalam kedatangan, dalam kehadiran dan kelahiran anak tunggal Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus. Di dalamnya Allah menjumpai seorang perawan Maria dalam konteks nas ini, yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf yang berasal dari daerah Galilea yang bernama Nazaret. Allah mengutus malaikat Gabriel, malaikat utama Tuhan, untuk menjumpai dan bahkan memberitakan serta menyampaikan berita akan kehadiran anak tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus itu melalui Maria, seorang perawan yang sedang bertunangan dengan Yusuf pada saat itu. Secara akal dan pikiran manusia tentu kita pun tidak bisa memungkiri jemaat bahwa hal yang mustahil, bahwa hal yang tidak masuk di dalam akal atau logika kita, ketika apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria itu akan terjadi dan berlangsung dalam sebuah kepercayaan Allah untuk hadir dan menjumpai Maria dan memberikan pesan oleh malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan akan dinamai dia adalah Yesus. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sebuah sapaan yang mengandung kesejukan, sebuah salam yang mengandung nilai terdalam dari sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada Maria pada saat itu. Di dalam ketidakmengertian Maria untuk menerima berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini pun merupakan hal yang wajar ketika kehidupan manusia dalam keterbatasannya tidak mampu menerima setiap bahagian dari apa yang direncanakan oleh Allah yang sangat luar biasa untuk proses sebuah keselamatan kehidupan bagi setiap umat manusia dalam kehadiran dan perjumpaan anak tunggal Allah yang Maha Tinggi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas segala keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pernyataan malaikat Gabriel ini mempertegas bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf adalah atas kehendak Allah dalam Roh Kudus yang Maha Tinggi, yang disebut Kudus, yang adalah Anak Allah. Penjelasan malaikat Gabriel ini tentu memberikan sebuah ketenangan jiwa dan keyakinan dalam diri Maria, bahkan dalam kesediaannya secara sungguh-sungguh menerima mandat dan kepercayaan yang telah dipercayakan oleh Allah melalui warta yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu, jawab Maria kepada malaikat Gabriel. Sebuah pernyataan dari seorang hamba Allah dalam kesediaan, dalam keikhlasannya, dalam kesungguhannya, dalam kepasrahannya untuk menerima kepercayaan Allah itu dengan hati dan iman yang sungguh demi karya dan keselamatan bagi setiap umat manusia dalam kehadiran dan kedatangan Anak Tunggal Allah Yesus Kristus di dalam dunia. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan kepada kita pada saat pagi hari ini, Advent yang ketiga, kita diberikan ruang dan kesempatan untuk merenung kembali apakah hati kesungguhan dan iman kita ini sungguh-sungguh telah siap dan disediakan secara total untuk kehadiran Tuhan Yesus yang bertata dan berkuasa dalam kepenuhan hidup kita ini. Sapaan malaikat Gabriel juga berlaku dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga dengan keyakinan, dengan kerendahan hati dan kesungguhan iman kita pun juga mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah hati, hidup dan pribadi kita ini untuk diisi oleh ruang dan kepenuhan kuasa Roh Kudus Allah, sehingga di dalamnya kita akan menerima setiap damai sejahtera Shalom itu di tengah-tengah kehidupan kita, dan menanti kedatangan Anak Tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan dan kepenuhan hati dan kesungguhan hidup kita untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah. Dalam tuntunan dan pemarahan-Mu kami percaya bahwa kami selalu menyediakan hati dan hidup kami untuk diisi dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami selalu ada dalam petunjuk
rencana, dan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Allah atas kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu bagi jemaat kami yang boleh menerima sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini. Anak kekasih Ruhi Natania Ilin 13 Desember, Bapak Gerlika Anton 13 Desember, anak Abdal Tuaman 14 Desember, Bapak Baik Perdede 15 Desember, Saudara Teguh Fernando 17 Desember, Ibu Tanti Nur Hasana 18 Desember, anak Destina Natalia 19 Desember, dan Bapak Sampurno 19 Desember. Pun sukacita dan kebahagiaan jemaat yang belum tersebut, yang boleh menerima kebaikan, penyertaan, dan sukacita atas pertambahan usia dan pun pernikahan dalam sepekan ke depan ini, ya Allah. Biarlah pemarahan dan cinta kasih-Mu serta berkat Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan jemaat kami ini. Inilah ya Tuhan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu saat di bakal sepekan yang akan kami jalani. Terima kasih ya Tuhan atas kuat dan sehat kami. Terima kasih kami boleh memberikan diri kami untuk dituntun di dalam pemarahan dan cinta kasih-Mu. Berkati kami segenap jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan ini. Berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Berkati akan anak-anak kami, rumah tangga kami, persekutuan kami. Bahkan di dalamnya ya Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami mempercayakan semuanya dalam tuntunan dan kuasa Tuhan Yesus saja. Lawat jemaat kami ya Tuhan saat ini dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit baik ada di rumah ataupun di rumah sakit. Orang tua kekasih Pak Sutasno dalam proses pemulihan, Itak Usi, Itak Tea, Ineh Wendy, bahkan saudara kekasih Tommy ya Tuhan. Kami percaya pemarahan dan cinta kasih-Mu ya Allah tetap selalu ada dan memberkati kehidupan jemaat kami dalam pergumulan mereka saat ini. Pulihkan mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, ketenangan, dan kesabaran. Dan kami percaya orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut pun saat ini, Tuhan Yesus menjadi pendamping. Tuhan Yesus tetap selalu mendampingi akan jemaat kami dalam kesendirian mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas kasih karunia-Mu. Bila kami juga akan memperingati akan kehadiran Anak Tunggal Allah di bulan Desember, Yesus Kristus. Kami percaya walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini ya Allah, dalam hati dan ruang iman kami tetap selalu bersukacita, dan kami selalu menanti dengan penuh kesukacitaan kabar damai sejahtera yang selalu ada melingkupi kehidupan kami dalam setiap hal, atas kebaikan dan cinta kasih-Mu melalui kehadiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa di surga dalam pelayanan jemaat kami di tempat ini, bahkan dari tingkat sinode sampai jemaat-jemaat yang ada di bumi Kalimantan ini. Berkati segenap pendeta, penetua, diakon, guru agama, setiap pelayanan kategorial yang ada dengan situasi dan keadaan pandemi COVID-19. Bila kami tetap senantiasa menjalankan tugas dan amanat agung Allah dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani dengan sukacita dalam pemarahan dan cinta kasih-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan rasa aman dalam proses pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini ya Tuhan. Bila semuanya tetap berjalan dengan baik, dan kami percaya siapapun para pemimpin kami yang Tuhan pakai dan utus adalah mereka yang takut akan Tuhan dan tetap selalu mengedepankan setiap bahagian dari kehidupan kami sebagai masyarakat yang ada. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu
dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam cinta kasih dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah. Inilah harap mohon dan doa kami kepadamu saat ini ya Bapa, terpuji nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan lagu Maranatha. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar persembahan terambil dari kitab Yesaya pada pasal 60 ayatnya yang ke-6b yang berbunyi demikian. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkat-Mu ya Tuhan luar biasa yang kami terima senantiasa menjadi berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, karena berkat Tuhan itu selalu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati yang ada pada kami pada saat ini, bila berkat Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50 bait 1 dan seterusnya. Yesus Kristus
berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.